Menteri baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim وإلى حضرة مؤلفي السلم المنورة الشيخ عبد الرحمن الأصبري وإلى حضرة الشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري. وصولهم وفرعهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang kerangka umum ilmu mantik. Jadi ilmu mantik itu tujuan tertinggi, al-maqsadul a'la li ilmil mantik itu adalah pembahasan qiyas, pembahasan hujjah, pembahasan dalil, gimana menyusun dalil. Kenapa itu tujuan tertinggi? Ya karena itu untuk menetapkan tasdik, untuk menetapkan tasdik, untuk membuat dalil. Kita punya pernyataan, harus ada dalilnya. Gimana menyusun dalilnya? Pakai teori qiyas di ilmu mantik, ya. Jadi dalil itu bukan qala Allah Ta'ala gini-gini, qala Rasulullah, bukan itu. Ya, qala Allah, qala Rasul, ada wajhul istidlal. Ya, bagaimana menyimpulkan hukum dari qala Allah, bagaimana menyimpulkan hukum dari qala Rasul. Gimana caranya untuk menyimpulkan hukum dari qala Allah dan qala Rasul? Ada dua ilmu yang harus dikuasai untuk menyimpulkan hukum dari qala Allah dan qala Rasul. Pertama, ilmu mantik, karena itu yang menyusun kerangkanya. Kedua, usul fikih, karena itu yang menyusun cara istidlal dari Al-Quran dan hadis. Jadi begitu. Nah, qiyas, dalil, ya, tersusun dari jumlah. Maka sebelum membahas qiyas harus membahas jumlah, atau dalam bahasa mantiknya qadiyah. Qadiyah tersusun dari mufradat, ya, tersusun dari kata-kata. Nah, kita kalau ingin menggambarkan suatu kata, apa itu buku, apa itu meja, butuh definisi. Nah, maka sebelum membahas qadiyah, membahas definisi. Definisi itu bahasa mantiknya bisa qaul syarih, bisa ta'rif. Ya, qaul syarih atau ta'rif atau mu'arrif. Nah, ta'rif, definisi itu dibuat dari kulliyat khamsah. Ya, ta'rif atau definisi dibuat dari kulliyat khamsah. Lafaz kulli yang 5 nanti kita bahas. Nah, semua yang tadi saya sebutkan itu bentuknya makna. Kenapa bentuknya makna? Karena dia ada di alam pikiran. Yang kita bahas tadi semuanya adalah pemikiran yang ada di otak kita.
Semuanya tadi itu ada di alam otak semua. Nah, bagaimana cara mengungkapkan apa yang ada di otak kita kepada orang lain? Banyak medianya, bisa pakai isyarat, bisa pakai tulisan, bisa pakai lafaz. Begitu ya. Tapi apa yang paling kuat? Lafaz. Nah, maka sebelum membahas kuliah khamsah, membahas yang namanya mabahithul alfaz, pembahasan tentang lafaz. Pembahasan lafaz itu bukan pembahasan inti mantik, tapi ulama mantik menjadikan pembahasan itu sebagai media untuk memahami inti mantik seutuhnya. Kemudian lafaz itu tidak akan menunjukkan makna tanpa adanya dalalah. Lafaz tidak akan menunjukkan makna tanpa ada dalalah. Maka sebelum membahas lafaz dibahas dulu dalalah. Nah, jadi itu pembahasan mantik itu aja. Apa aja? 1, dalalah. 2, mabahithul alfaz. Baru masuk kuliah khamsah, kemudian ta'rif, kemudian qadaya, kemudian qaul syarih. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ud dalalatil wad'iyyati. Utawi iki iku pirang-pirang warna dalalah kang bangsa wad'i. Dalalatul lafzi utawi dalalah lafaz, nuduhaken lafaz. Ala ma wafaqahu ing atase barang kang nyocoki apa lafaz hu ing ma. Yad'unaha iku pada nyebut, iku pada nyeluk-nyeluk sapa kabeh ulama mantik ha ing dalalatul lafzi ala ma wafaqah, dalalatul mutabaqati ing dalalah mutabaqah. Wa juz'ihi takdirnya ay wadalalatul lafzi ala juz'ihi. Ya, wa juz'ihi takdirnya wadalalatul lafzi ala juz'ihi. Hi-nya kembali ke mana? Hi-nya kembali ke ma wafaqahu. Berarti dalalatul lafzi ala juz'i ma wafaqahu. Wa juz'ihi lan bagianane ma wafaqah. Tadammunan takdirnya yad'unaha tadammunan. Iku pada nyeluk sapa kabeh ulama mantik ha ing dalalatul lafzi ala juz'ihi tadammunan ing dilalah tadammun. Wa ma lazima takdirnya wa dalalatul lafzi ala ma lazima. Wa ma lazima ay wa dalalatul lafzi ala ma lazima. Wa ma lazima lan barang kang lazimi apa ma fahuwa huwa kembali ke dalalatul lafzi ala ma lazima. Fahuwa mangka utawi dalalatul lafzi ala ma lazima iltizamun iku dalalah iltizam. In bi'aqlinil tuzim lamun tah kalawan akal ultuzima den lazimi opo malazima. Ultuzima den lazimi opo malazima. Saudara-saudara yang saya hormati, apa itu dalalah? Dalalah itu istrinya Buya Dimyati, namanya dalalah. Benar. Nah, dalalah itu definisinya fahmu amrin min amrin. Memahami perkara dari kenapa? Nah, fahmu di sini maknanya infiham. Berarti fahmu amrin min amrin ay infihamu amrin min amrin. Difahaminya sesuatu dari sesuatu. Contoh, Zaid. Apa yang kamu pahami dari lafaz Zaid? Seseorang yang bernama Zaid. Nah, maka lafaz Zaid yufhamu minhu syakhsun yusamma bi Zaid. Ya. Nah, berarti ini telah terjadi dalalah. Kenapa? Karena telah infihamu syakhsin yusamma bi Zaid,
min amrin ay min lafzi Zaid. Jelas ya? Infihamu amrin min amrin. Di sini sudah terjadi, dipahaminya sesuatu dari sesuatu. Ketika orang bilang Zaid, dipahami dari situ seseorang bernama Zaid. Oh, berarti sudah terjadi dalalah. Kenapa? Karena sudah terjadi infihamu syakhsin yusamma bi Zaid min, atau lebih panjang lagi, infihamu amrin wa huwa syakhsun yusamma bi Zaid min amrin wa huwa lafzu Zaid. Jelas ya? Jelas nggak? Ulang lagi. Lafaz kursi. Kalian harus membedakan antara lafaz dengan makna. Lafaz itu yang diucapkan. Lafaz itu yang diucapkan. Makna itu yang terlintas di kepala kita ketika kita mendengar ucapan orang. Saya bilang kursi, apa yang terlintas di kepala? Gambaran benda ini. Tergambar kan? Suatu benda tertentu. Nah, itu makna. Itu makna. Nah, kalau saya bilang kursi, difahami dari situ benda tertentu yang seperti ini di otak kita, ya kan? Nah, maka itu namanya sudah terjadi dalalah. Kenapa? Karena sudah terjadi infihamu yang tadi di otak kita, ya, dipahaminya apa yang ada di otak kita itu min amrin, dari sesuatu. Apa itu? Lafaz kursi. Ini dalalah lafaz. Ini kalau kita bicara adalah lafaz. Nah, duduk lagi. Nah, itu terjadi dalalah, tapi bukan pakai lafaz. Itu terjadi dalalah, tapi bukan pakai lafaz. Kenapa? Karena sudah terjadi infiham, perintah berdiri dari gerakan seperti ini. Itu namanya dalalah. Infihamu amrin min amrin, dipahaminya sesuatu dari sesuatu, enggak mesti lafaz, apa saja. Tadi telah terjadi dipahaminya perintah berdiri dari sesuatu, apa itu? Isyarat begini. Gitu ya. Itu namanya dalalah. Jelaskan? Jelaslah. Nah, dalalah ada lafziyah, ada ghair lafziyah. Ada yang bentuknya lafaz, ada yang bentuknya bukan lafaz. Nah, ini pembagian dalalah bi'tibaril ladzi yadullu. Pembagian dalalah bi'tibar alladzi yadullu. Pembagian dalalah dengan mempertimbangkan apa sih yang menunjukkannya itu? Apa sih yang yadullu di situ? Lafaz atau bukan? Terbagi dua, ada lafaz ada bukan lafaz. Jelas ya? Nah, kemudian dalalah itu terbagi lagi bi'tibari sabab. Jadi harus paham ini. Ini bi'tibari dalli atau bi'tibari ladzi yadul. Dengan mempertimbangkan apa yang menunjukkannya itu, lafaz atau bukan. Terbagi dua, ada lafaz ada bukan lafaz. Jelas ya? Kemudian dalalah juga terbagi bi'tibari sabab, dengan mempertimbangkan apa sebab yang membuat dia menunjukkan. Terbagi masing-masing jadi tiga. Satu, wad'iyah. Dua, ini sama, wad'iyah. Nah, ini semuanya bi'tibari sabab, dengan mempertimbangkan sebab. Sebab apa dia bisa menunjukkan ke makna itu? Apakah sebabnya otak?
Apakah sebabnya wad'i? Apakah sebabnya tabiat? Nanti kita jelaskan kenapa ini disebut bi'tibari sabab. Apa itu wad'iyah? Nanti kalian definisi Arabnya baca aja sendiri di foto yang saya kirim nanti ya. Saya langsung jelaskan aja sekarang. Wad'iyah itu bahasa mudahnya kesepakatan kelompok tertentu. Misalkan orang Indonesia itu sepakat kalau gini itu perintah untuk diam. Benar nggak? Kalau saya ngomong gini, kalau saya melakukan seperti ini, artinya apa? Diam. Itu kesepakatan. Nggak ada urusannya dengan, tidak ada hubungannya secara akal antara ini dengan diam, nggak ada. Benar kan? Kalau di Mesir, ini artinya diam. Berhenti. Nah itu kesepakatan mereka di sana begitu. Kesepakatan mereka di sana begitu. Bahasa Arabnya ja'lu syai'in bi izai syai'in bihaitsu yufhamu tsani minal awal. Nanti baca aja. Jadi ja'lu syai'in, menjadikan sesuatu, bi izai syai'in, mewakili sesuatu. Bihaitsu yufhamu tsani minal awal binisbati lil 'arifi bil wad'i. Yang paham bahwa ini artinya diam orang Mesir. Karena kenapa? Karena mereka sudah menjadikan isyarat seperti ini sebagai perwakilan sesuatu. Apa itu? Perintah untuk diam. Dengan gambaran yufhamu tsani minal awal, dengan gambaran bahwa perintah diam akan difahami dari isyarat seperti ini. Tapi difahaminya bagi siapa? Bagi orang yang mengetahui kesepakatan itu. Bagi orang yang mengetahui bahwa ini sudah dijadikan secara kesepakatan orang Mesir untuk mewakili perintah untuk diam, gitu ya. Nah itu wad'iyah namanya. Kita belum menjelaskan contoh lafziyah dan lain. Sama lafaz. Lafaz kucing itu disepakati orang Indonesia untuk mewakili makna. Apa itu? Hewan tertentu. Ada di kepala kalian sekarang tuh. Kucing, ada kan? Nah itu lafaz kucing itu disepakati orang Indonesia sebagai lafaz yang mewakili makna tertentu. Apa itu? Hewan yang sekarang ada di kepala kita itu. Itu makna itu. Kalau orang Inggris beda lagi kesepakatannya. Dia mengatakan lafaz cat yang mewakili makna tadi. Sama aja. Kalau makna di kepala setiap orang sama, tapi kalau lafaz beda-beda. Kalau orang Arab bisa hirun, bisa qitun, begitu ya. Itu wad'iyah. Tabi'iyah itu apa? Tabi'iyah itu tabiat, kebiasaan. Kebiasaan itu terjadinya kapan? Terjadinya kalau ada dua perkara yang sering berbarengan. Contoh, orang kalau mukanya merah sering berbarengan dengan terjadinya apa? Hah? Bisa marah, bisa cemburu ya. Bisa malu. Nah itu kenapa? Kenapa kita menghukumi bahwa kalau orang mukanya merah maka dia malu? Kenapa menghukumi begitu? Karena sering berbarengan antara merahnya muka seseorang dengan dia sedang merasa malu. Sering terjadi berbarengan sehingga ketika itu adat atau kebiasaan, tabiat menghukumi bahwa merahnya muka menunjukkan malu. Itu dalalah. Kenapa? Karena infiham malu min amrin, yaitu merahnya wajah. Jelas ya? Apa itu akliyah? Akliyah itu otak yang menghukumi. Akliyah itu yang menghukumi adalah otak. Kalau ada suara, tandanya apa? Di atas nggak ada suara. Ada orang, misalkan, atau ada sesuatu di situ. Itu akal. Akal itu terjadi dalalah. Kenapa terjadi dalalah? Karena suara di atas. Karena kita infiham ada sesuatu dari sesuatu yang lain. Apa itu? Suara di atas. Jelas ya? Ada orang mengeluarkan suara, ngomong, "Hei." Apa yang kita pahami dari situ? Kita paham bahwa orang itu hidup.
maka telah terjadi dalam. Kenapa? Karena infiham, orang itu hidup, min amrin, yaitu dia bersuara. Jelas ya? Itu semuanya dalam. Gampang kan? Pokoknya jangan galau, tenang aja. Ya, ilmu itu kalau belajarnya benar mudah. Ya nggak ada yang pusing. Ya, tapi pusing. Nah, sekarang kita kasih contoh satu-satu. Kita akan kasih dalalah lafzi wad'i. Contohnya Zaid. Ya. Kenapa contohnya Zaid? Karena kita sepakat bahwa lafaz, ingat ini lafaz Zaid itu mewakili sesuatu. Apa itu? Seseorang bernama Zaid. Kalau saya bilang apa artinya? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada wad'un di situ. Tidak ada kesepakatan di antara kita bahwa itu menunjukkan sesuatu. Ya, jelas ya. Jadi itu lafaz bukan? Lafaz. Ya, terucapkan. Ada hurufnya nggak ada? Ada hurufnya. Tapi dia tidak mewakili apapun. Kenapa? Karena tidak ada wad'un, tidak ada ja'lu syai'in bi izai ma'nan di situ. Tidak ada wad'un. Jelas ya? Contoh yang tabi'iyah. Contoh yang tabi'iyah. Kalau ada orang seperti ini, aduh, apa itu? Sakit, jadi betul. Nah, aduh lafaz bukan? Lafaz. Biasanya sering terulang-ulang setelah orang mengatakan aduh, dia sedang merasakan sakit. Ya. Ya nggak harus aduh lah, aduh bahasa Indonesia. Anggap saja aduh bahasa Indonesia. Nah, itu semua mau Mesir mau Indonesia itu kepake ya. Sama aja, nya sama. Nah, lafaz bukan? Lafaz. Yufhamu minhu amrun. Apa itu? Sakit. Maka itu tabi'iyah. Kenapa? Karena tidak ada urusannya dengan akal dan itu tidak ada kesepakatan. Semuanya sama seperti itu. Bukan kelompok tertentu, enggak. Semuanya sama kalau artinya sedang sakit. Ini itu artinya mengadu. Zaid nggak usah ditulis panjang. Adalah latul lafzi Zaid ala syakhsin muayyan. Aqliyah tadi. Dilalatul lafzi ala hayati al-lafiz. Ya, lafaz itu menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan lafaz itu hidup. Ya. Itu akliyah karena akal yang menghukumi di situ. Secara akal orang mengeluarkan lafaz berarti dia hidup. Dan sudah saya jelaskan kenapa ini disebut dalalah. Karena terjadi tadi ya, yufhamu minhu hayatuhu. Yang bukan lafaz, wad'iyah. Contohnya yang tadi. Dilalatul isyarati bil yadi ala kum atau dilalatul isyarati bir ra'si ala la. Kalau kayak gini enggak. Itu masuk akal enggak itu? Ada urusannya enggak dengan akal? Enggak ada. Ada urusannya enggak dengan tabiat? Enggak ada. Tapi itu wad'i, kesepakatan. Kalau di India gini artinya iya. Iya. Tabi'iyah. Bukan lafaz dan sifatnya tabi'iyah. Tadi yang saya sebutkan. Bahwa merahnya muka seseorang menunjukkan dia malu atau dia nyeri beteng. Nah, itu namanya tabi'iyah. Kenapa? Karena biasanya tabiatnya begitu. Kalau merah lagi sakit, kalau merah lagi malu. Aqliyah dilalatul harakah ala hayatil mutaharrik. Ya, bahwa gerakan
menunjukkan bahwa yang bergeraknya itu hidup. Jelas ya? Itu lafaz bukan? Bukan lafaz kan? Nanti contoh satu-satunya lihat aja. Nah, kalau kita perhatikan dalalatul lafzi di Nazam Sulam, pertama dia ngasih judul, penulis Sulamun Awraq, faslun fi dalalati al-wad'iyah. Faslun fi anwa'i dalalati al-wad'iyah. Berarti dia tidak membahas tabi'iyah dengan akliyah. Ya. Faslun fi anwa'i dalalatil wad'iyati. Tapi ada kemungkinan dia membahas ghair lafziyah dan lafziyah. Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan. Tapi ketika mengucapkan nazam dalalatul lafzi, berarti yang dibahas di kitab Sulam dalalatul lafzi. Oh, berarti ghair lafziyah tidak dibahas. Mana yang dibahas? Dalalatul lafziyatil wad'iyati. Itu nanti ada hubungannya dengan ilmu balaghah. Bagaimana awal kalam menyempurnakan akhir kalam. Ya, dalalatul lafzi. Kalau dalalatul lafzi doang, dalalatul lafzi ada 3. Ya kan? Dalalatul lafzi ada 3. Kalau mengikuti judulnya doang, anwa'ud dalalatil wad'iyah, dalalah wad'iyah, bisa lafziyah, bisa ghair lafziyah. Tapi judul dengan nazam satu sama lain menyempurnakan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu ada hubungannya dengan ilmu balaghah, apa namanya, ilmu badi'. Nah, jadi ini sudah. Nah, tadi saya singgung. Kenapa dalalah ketika terbagi menjadi wad'iyah, tabi'iyah dengan akliyah itu disebut bi'tibari sabab, dengan melihat sebab. Contoh, lafaz Zaid, dia menunjukkan makna orang tertentu. Apakah karena lafaz Zaidnya doang atau ada sebab lain? Ulang ya. Lafaz Zaid maknanya apa? Orang tertentu. Kenapa lafaz Zaid menunjukkan makna orang tertentu? Apakah gara-gara lafaznya doang atau ada sebab lain? Ada sebab lain. Apa itu? Wad'un. Kesepakatan. Kalau tanpa wad'un, tidak mungkin lafaz Zaid ini menunjukkan orang bernama Zaid, nggak mungkin. Nah, jelas ya. Kalau lafaz Zaid itu menunjukkan makna orang tertentu hanya karena dia sebagai lafaz Zaid, nggak mungkin bisa kucing dikasih nama Zaid, ya kan? Karena Zaid sudah menunjukkan orang tertentu, lafaznya sendiri langsung menunjukkan mana Zaid. Tapi kan enggak, saya bisa aja menamai kucing itu Zaid, bisa nggak? Bisa, saya bisa pulpen ini saya kasih nama Zaid, bisa nggak? Bisa. Berarti ada hal lain yang membuat lafaz Zaid menunjukkan makna orang tertentu. Apa itu? Wad'un. Makanya tadi semuanya bi'tibari sabab. Karena tadi tabi'iyah, akliyah dengan wad'iyah itu penyebab sesuatu menunjukkan sesuatu. Udah pusing belum? Nah, jadi yang kita bahas dalalatul lafziyah, wad'iyah, yang lain saya ikut B. Nah, dibahas. Ini terbagi 3. Pertama, mutabaqiyah, kedua tadammuniyah. Ketiga iltizamiyah. Mutabaqiyah, apa kata penulis syairnya? Dalalatul lafzi ala ma wafaqahu. Ya. Ini penjelasan panjangnya.
dalalatul lafzi ala ma wafaqah itu maknanya luas ya. Maknanya panjang sebenarnya. Dia menyimpan rahasia-rahasia. Apa penjelasan lengkapnya? Penjelasannya dalalatul lafzi ala ma wafaqah maknanya adalah dalalatul lafzi ala ma'nan. Wafaqa al-ma'na al-mawdu' lahu al-lafzu. Kita butuh contoh. Lafaz insan. Ingat ya, lafaz insan. Dia menunjukkan makna. Apa maknanya? Maknanya apa? Mana mantiknya? Pertama kita sedang membahas dalalah. Kalau saya ngomong lafaz insan, kemudian difahami dari lafaz insan itu makhluk hidup yang berpikir, ini namanya dalalatul mutabaqah. Atau sebelum ke situ gini. Lafaz insan pertama, lafaz insan ini maudhu' untuk apa? Artinya lafaz insan ini oleh orang Arab disepakati maknanya apa? Apa yang tergambar dari orang Arab ketika dia mendengar lafaz insan? Apa yang tergambar? Hayawanun natik. Ya kan? Saya ngomong ke orang Arab, insan, akan terlintas di kepala dia makhluk hidup yang berpikir atau hayawanun natik. Dan ada hal penting yang harus dititik beratkan di sini. Kalian jangan memahami lafaz insan itu maknanya lafaz hayawanun natik. Bukan ya. Makna lafaz insan itu yang ada di kepala itu. Yang ada di kepala kita itu makhluk hidup yang berpikir. Cuman yang ada di kepala itu harus diwakilkan dalam lafaz. Gimana mewakilkannya? Ya ini hayawanun natik. Jelas ya? Jadi maksudnya lafaz insan punya makna. Lafaz hayawanun natik punya makna, ya kan? Nah, itu sama itu. Kalau saya ngomong hayawanun natik mengarah ke makna tersebut, kalau saya ngomong insan mengarah ke makna tersebut. Itu apa namanya? Poin penting yang harus kalian tadqiq di situ, yang harus kalian detail di situ. Bedakan lafaz dengan makna. Ya, kalau saya bilang makna insan hayawanun natik, jangan difahami bahwa makna insan, makna lafaz insan adalah lafaz hayawanun natik, jangan. Tapi makna lafaz insan itu makna yang ada di kepala. Tapi kan kita lagi belajar, nggak mungkin bisa itu yang ada di kepala saya di share ke situ, nggak bisa. Harus ada yang mewakili. Apa yang mewakili? Lafaz hayawanun natik. Sebetulnya kalau kita mau mendetailkan, yang terjadi itu lafaz insan menunjukkan makna, lafaz hayawanun natik menunjukkan makna. Kebetulan dua-duanya sama, itu juga maknanya. Jelas ya? Jelas nggak? Ya. Kalau ada orang ngomong insan, kemudian dipahami dari insan itu makna tadi yang kalau diucapkan itu hayawanun natik. Ada orang mengatakan insan, kemudian difahami dari situ hayawanun natik, atau kalau ingin mendetailkan difahami dari situ apa yang difahami dari lafaz hayawanun natik, maka itu namanya dalalah mutabaqah. Kenapa disebut dalalah mutabaqah? Karena lafaz insan dilalatul lafzi menunjukkannya lafaz insan ala makna, kepada suatu makna. Apa itu? Hayawanun natik. Makna ini wafaqa al makna al mawdu' lahu lafzu, sesuai sama persis dengan makna yang lafaz itu dikhususkan untuk makna tersebut. Jelas ya?
Jadi kalau ada lafaz menunjukkan kepada makna, tapi kalau ada lafaz kemudian difahami dari lafaz itu suatu makna, dan makna yang difahaminya itu sama persis dengan makna asli lafaz tersebut, itu namanya dalalatul mutabaqah. Jelas ya? Nah, sekarang kalian udah paham ya, dalalatul lafzi ala makna. Dalalatul lafzil insan ala makna. Apa itu hayawanun natik? Yang mana makna tersebut, yaitu makna hayawan natik tadi, wafaqa al makna al mawdu' lahu lafzu, sama persis dengan makna lafaz tersebut yang mawdu' lahu al lafzu. Ya, udah paham tadi wad'un itu apa? Kesepakatan. Wad'un itu ketika seseorang meletakkan sesuatu untuk memahami, untuk mewakilkan sesuatu. Yang kedua, dalalah tadammuniyah, dijelaskan dalam syairnya, wa juz'ihi tadammunan. Wa juz'ihi tadammunannya enggak usah. Kalau mau di preteli berarti dalalatul lafzi ala juz'i ya ala juz'i ma wafaqa. Kalau mau didetailkan lagi, ini belum detail, ini baru mereteli nazomnya, tapi kita belum mengungkap makna hakikat dari ini secara detail seperti apa. Atau ya, dalalatul lafzi, ketika lafaz menunjukkan ala makna, kepada suatu makna yang kebetulan makna yang ditunjuk lafaz tersebut merupakan bagian makna asli lafaz tersebut. Contoh, kalau ada ngomong insan, ada orang mengatakan insan, tapi kemudian difahami dari lafaz insan itu hayawan, ini namanya dalalah tadammun. Namanya dalalah tadammun. Ada orang ngomong insan, kemudian difahami dari situ hayawan. Nah, maka itu dalalah tadammun. Kenapa? Karena di situ terjadi dalalatul lafzi ala makna, yaitu hayawan, yang mana hayawan itu juz'ul makna al mawdu' lahu al lafzi, bagian makna asli dari suatu lafaz. Jelas ya? Ya. Yang terakhir dalalah iltizamiyah. Di syairnya dijelaskan wa malazim. Kalau mau ditarik dengan lafaz aslinya berarti dalalatul lafzi ala ma lazima. Dalalatul lafzi ala ma lazim. Kalau mau didetailkan lagi, kalau nggak didetailkan nggak paham utuh. Dalalatul lafzi ala makna, ketika suatu lafaz menunjukkan makna, yang mana makna tersebut lazima. Lazima itu terikat. Lazima itu selalu mengikuti, tidak terlepas.
Ya, lazima itu adamul infikak, tidak terlepas dengan al-ma'na al-mawdu'u lahu al-lafzu. Jelas ya? Contoh, kalau ada orang ngomong lafaz insan, kemudian difahami dari situ makna lain, apa itu? Misalnya qabilun lil ilmi. Kalau saya ngomong insan, di kepala kalian akan terlintas sesuatu makhluk yang punya potensi untuk menerima ilmu. Terikat nggak itu dengan makna insan? Terikat, nggak bakal lepas. Semua manusia itu punya potensi untuk menerima ilmu. Kalau saya ngomong insan, kemudian kalian terlintas qabilun lil ilmi, sesuatu atau makhluk yang punya potensi menerima ilmu, nah, maka telah terjadi dalalah iltizamiyah. Kenapa? Karena telah terjadi dalalatul lafzi, yang menunjukkannya lafaz insan ala makna, kepada makna. Apa itu qabilun lil ilmi? Yang mana makna qabilun lil ilmi itu lazima al makna al mawdu' lahu, selalu beriringan, tidak pernah terlepas dari makna asli lafaz insan, yaitu hayawan natik. Kenapa? Karena qabilun lil ilmi dengan hayawan natik itu tidak pernah terlepas. Semua hayawan natik itu qabilun lil ilmi. Tapi apakah qabilun lil ilmi itu makna lafaz insan? Bukan. Dia sesuatu yang ada di luar makna insan, tapi tidak pernah terlepas dari makna insan. Jelas ya? Qabilun lil ilmi makna insan bukan. Dia di luar makna insan. Tapi apakah qabilun lil ilmi terlepas dari makna asli insan? Tidak terlepas. Semua hayawan natik itu qabilun lil ilmi. Jelas ya? Tidak ada yang lebih jelas dari ini. Yang lebih mahal banyak. Nah, di syairnya ada kalimat in bi'aqlinil tuzim. Itu ada rahasia besar di situ. Biasanya kalau rahasia besar itu pusing. Lazim ada 3. Makna lazim itu apa? Dia di luar makna lafaz tapi tidak terlepas dari lafaz. Ada 3. Pertama, zihni, khariji. Zihni itu di alam pikiran, khariji itu di alam kenyataan. Zihni di alam pikiran, khariji di alam kenyataan. Contoh, kalau saya bilang arba'an, 4 itu menunjukkan, itu punya makna lazim. Apa itu? Genap. Ya. 4 itu menunjukkan juga kepada sifat genap, kepada makna genap. Genap itu makna 4 bukan? Bukan, dia di luar makna 4 tapi tidak pernah terlepas dari lafaz 4. Benar nggak? Di alam pikiran, di zihni, bisa nggak kalian menggambarkan 4 yang tidak genap? Nggak bisa. Kemudian di alam kenyataan, bisa nggak kalian menemukan sesuatu yang 4 yang tidak genap? Nggak bisa. Itu namanya zihni khariji. Dia lazim, di alam pikiran lazim, di alam kenyataan juga lazim. Namanya zihni khariji. Yang kedua, zihni doang. Zihni doang. Nah, biasanya ada zihni faqat. Contohnya, kalau saya mengatakan lafaz umyun, buta, saya bilang buta, apa yang tergambar di kepala? Orang yang tidak bisa melihat, ya. Berarti buta itu selalu beriringan dengan melihat, benar nggak? Kalian bisa nggak menggambarkan buta tanpa menggambarkan melihat dulu? Nggak bisa. Setiap kalian mendengar lafaz buta, kalian akan paham sesuatu yang tidak bisa melihat.
Ya. Berarti di alam sekarang berarti melihat dengan buta itu beriringan. Artinya apa? Artinya lafaz buta itu menunjukkan juga makna melihat, dan makna melihat itu di luar makna lafaz buta kan? Melihat itu di luar makna lafaz buta. Tapi apakah terlepas kata melihat dengan kata buta? Tidak terlepas. Di mana tidak terlepasnya? Di alam pikiran doang. Kenapa? Karena di alam pikiran kita tidak bisa menggambarkan makna buta tanpa menghadirkan dulu makna melihat. Benar nggak? Tapi apakah di alam kenyataan buta dengan melihat itu berbarengan? Enggak. Jelas ya? Jadi di alam nyata tidak mungkin sama sekali ada orang yang buta dan melihat, nggak mungkin. Tapi di alam pikiran kita tidak bisa menggambarkan buta tanpa kita memikirkan apa itu melihat dulu. Jelas ya? Itu zihni doang. Terbukti itu adanya di alam pikiran doang. Di alam nyata nggak ada. Yang terakhir khariji. Khariji doang. Kalau saya bilang lafaz ghurab, ghurab itu gagap. Saya bilang lafaz gagap. Kalian bisa nggak menemukan di alam kenyataan gagak yang tidak berwarna hitam? Bisa nggak? Nggak bisa. Di alam kenyataan tidak akan ada gagak yang warnanya nggak hitam, pasti hitam. Berarti hitam dengan gagak, berarti lafaz gagak itu menunjukkan makna hitam, tapi di mana? Di alam kenyataan doang. Adapun di alam pikiran, dalam otak, bisa nggak kalian menggambarkan gagak warnanya putih? Bisa. Di alam pikiran bisa menggambarkan gagak warnanya putih. Nah, mana yang dipertimbangkan dalam dalalah iltizamiyah? Dijelaskan di nazamnya in bi'aqlinil tuzim. Akal di situ kalau mau diganti lafadznya ai in bizihnin ultuzim. Jadi yang dipertimbangkan itu kalau dia lazimun fi dzihni. Kalau dia lazimun fi dzihni, mau dia lazim fil kharij ataupun tidak. Jelas ya? Yang penting dia lazimun fi dzihni. Mau dia lazim fil kharij ataupun tidak lazim fil kharij, kalau dia lazim fi dzihni maka itu dipertimbangkan dalam dalalah iltizamiyah. Jelas ya? Nah, istirahat dulu. Istirahat dulu karena setelah ini kita pembahasannya panjang juga ya. Sudah masuk bab baru. Tadi kan udah dibaca tuh ya, dalatul lafzi ala mawafaqah sampai terakhir nazamnya sudah dibaca. Dan mau kopi. Wah, seru ya, selama ini kalian ngebahas lafaz. Ya hanya sekedar lafaz makna ya segitu-gitu aja. Tapi kalau diubek-ubek sebetulnya antara lafaz dengan makna tuh sangat dalam itu pembahasannya.
Kan sering tuh kalau baca kitab yalzamu minhu, sering ketemu kalimat lazim ya. Harusnya kalau ketemu kalimat lazim ditadqiq, didetailkan oleh kalian. Ini lazimnya fi dzihni apa fi kharij atau fi dzihni wal kharij. Setiap baca kitab gitu. Kalau kata guru saya, santri memahami suatu ilmu itu caranya bukan dites. Coba tarif ini apa, contoh ini apa, bukan begitu. Tapi ditesnya coba praktekkan teori kitab ini di kitab ini. Itu baru dia paham. Misalkan kalian belajar mantik, nanti saya tunjukkan istilah mantik yang ada di ilmu kalam yang sudah kalian pelajari teorinya di mantik. Coba terapkan di kitab itu. Itu baru memahami. Jadi ujian ngaji nahwu itu suruh baca kitab. Seharusnya. Jadi Abah itu luar biasa itu. Ujian ngaji nahwu itu ya baca kitab. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahisil alfaz. Benar kan? Setelah ngebahas dilalah, ngebahas lafaz. Ya. Faslun fi mabahisil alfazi utawi iki iku sawiji fasal fi mabahisil alfazi ing dalem pirang-pirang pembahasan lafaz. Musta'malul alfazi haitsu yujadu. Musta'malul alfazi ay al-lafzul musta'mal. Musta'malul alfaz ay al-lafzul musta'mal, atau kalau mau dijadikan jama' ay al-alfazul musta'mala. Utawi lafaz kang musta'mal haitsu yujadu ing dalem endi bae den temoni apa musta'malul alfaz. Imma murakkabun anakalane iku murakkab, wa imma mufradun lan anakalane iku mufrad. Fa awwalun madalla juz'uhu ala. Fa awwalun mangka utawi kang kaping awal yaitu murakkab maiku barang. Barang di situ apa? Barang di situ ay al-lafzu al-mawdu'u al-musta'mal. Mak di situ al-lafzu al-mawdu'u al-musta'mal. Dalla kang nuduhaken apa mak? Juz'uhu dalla kang nuduhaken juz'uhu apa bagiane mak? Ala juzu'i maknahu ing atase bagian maknane ma. Biaksi matala kalawan sebalikanane barang tala kang nyandingi apa ma. Tala kang nyandingi apa ma. Nah, jadi di situ matala ya, matala di situ maksudnya mufrad. Maksudnya mufrad berarti murakkab itu apa?
madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kalau mufrad berarti kebalikannya, ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Lafaz itu ada dua. Ada maudhu', ada muhmal. Apa itu lafaz maudhu'? Lafaz maudhu' itu lafaz yang diletakkan untuk mewakili makna. Ya, al-lafzu alladzi wudi'a bi izai ma'nan. Itu namanya lafaz maudhu'. Muhmal kebalikannya, al-lafzu alladzi lam yudha' bi izai ma'nan. Contoh maudhu' apa? Zaid. Contoh muhmal apa? Daiz. Misalkan daiz ya. Ya kecuali kalau ada orang dikasih nama daiz, maka daiz tidak jadi muhmal lagi tapi jadi maudhu'. Gitu ya. Atau tadi yang saya contohkan. Itu muhmal. Maudhu' terbagi dua. Tergantung i'tibarnya. Apa i'tibar satu atau i'tibar dua? Pertama, lafaz maudhu' kalau dengan mempertimbangkan isti'mal terbagi dua. Satu, musta'mal. Dua, ghair musta'mal. Apa itu musta'mal? Air yang bekas pakai bersuci ya. Pertama kalau ingin paham musta'mal harus paham isti'mal. Isti'mal itu apa? Isti'mal itu itlaqul lafzi ma'a iradatil ma'na. Itlaqul lafzi ma'a iradatil ma'na. Enggak perlu ditulis sebetulnya. Nanti saya kirim semuanya. Konsentrasi aja. Jadi itlaqul lafzi, mengucapkan lafaz sambil menginginkan makna. Contoh saya bilang qum atau bahasa Indonesia berdiri. Nah, ketika itu saya sedang mengucapkan lafaz sambil menginginkan makna. Apa itu? Perintah berdiri. Maka itu namanya isti'mal. Berarti musta'mal artinya apa? Lafaz yang diucapkan sambil iradatul makna. Ya. Al-lafzu alladzi utliqa ma'a iradatil makna. Jelas ya? Itu musta'mal. Ghair musta'mal yang tidak diucapkan, kebalikannya. Lafaz yang tidak diucapkan sambil menginginkan makna. Ya apa saja. Ketika seseorang ngomong dan dia tidak mengucapkan lafaz lain, maka ketika itu lafaz tersebut tidak musta'mal. Jelas ya? Kalau saya ngomong penghapus dan nggak ngomong pulpen, saya ngomong penghapus. Ketika itu lafaz pulpen itu ghair musta'mal. Kenapa? Karena sedang tidak saya ucapkan. Jelas ya? Yang musta'mal berarti lafaz gitu. Ketika itu. Yang kedua, bi'atibari dalalatihi wa juz'ihi. Pembagian lafaz maudhu' dengan mempertimbangkan apa yang ditunjukkan lafaz tersebut dan bagian dari lafaz tersebut. Ini terbagi menjadi dua. Mufrad, murakkab. Ini pernah saya jelaskan sebetulnya. Mufrad, murakkab. Di grup ya. Pernah saya jelaskan panjang lebar ya. Nah,
Kita akan bahas murakkab dulu karena mufrad pembahasannya lumayan panjang. Apa itu murakkab? Dinazumannya gimana? Fa awwalul madad juz'uhu ala. Nah, ini di nazomannya begini aja. Madal juz'uhu ala juz'i ma'na. Kalau ingin didetailkan, lafzun lafzun mawdu'un musta'malun dalla juz'uhu ala ma'nan. Nah, di bait itu tidak menyinggung ini dalalatan maksudah. Kalau yang awal sampai sini itu disinggung dalam bait karena madalah ala juz'i ma'nahu, ini maknanya ini begini. Tapi tidak ada kalimat dalalatan maksudah. Kita satu-satu. Lafaz maudhu' musta'mal dalla juz'uhu ala ma'nan huwa juz'ul ma'na al-maudhu' lahu al-lafzu dalalatan maksudah. Contoh. Abdullah. Saya sedang tidak menyebut orang. Misalkan saya mensifati orang lain, oh dia itu adalah Abdullah. Dia itu hamba Allah, bukan namanya ya. Namanya Udin. Kemudian saya bilang, ini si Udin ini benar-benar Abdullah, hamba Allah. Nah, Abdullah, pertama kita harus tahu lafaz Abdullah itu maudhu' atau makna asalnya apa? Makna asalnya apa? Az-zatul muttasifatu bil 'ubudiyah li dzatil wajibil wujud. Ini makna lafaz Abdullah asalnya begitu. Abdun artinya apa? Az-zatul muttasifatu bil 'ubudiyah. Zat yang disifati dengan penghambaan. Suatu zat yang dia punya sifat menghamba. Allah maknanya apa? Az-zatul wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud. Berarti Abdullah apa? Az-zatul muttasifatu bil 'ubudiyah li dzatil wajibil wujud. Benar enggak? Benar. Tadi saya mensifati si Udin dengan Abdullah. Kita harus lihat ketika saya mensifati si Udin dengan Abdullah, kita lihat di sini lafaz Abdullah punya dua juz'un. Juz'un pertama Abdun, juz'un kedua Allah. Ketika saya mensifati si Udin dengan Abdullah, maka lafaz Abdun di situ maknanya apa? Ketika saya mensifati si Udin dengan Abdullah, lafaz Abdun di situ maknanya apa? Az-zatul muttasifatu bil 'ubudiyah. Ya kan? Lafaz Allah di situ maknanya apa? Az-zatul wajibul wujud. Berarti ketika itu lafaz Abdullah ketika digunakan untuk mensifati orang, maka dia adalah lafzun maudhu'un musta'malun dalla juz'uhu ala ma'na. Ya.
Juznya menunjukkan makna. Al maknanya adatun mutasifatu bil wujud. Yang kebetulan makna yang ditunjukkannya itu merupakan juz'ul makna al-mawdu' lahu al-lafzu. Kebetulan makna yang ditunjukkannya itu adalah bagian dari makna yang mawdu' lahu al-lafzu. Jelas ya? Nanti kalau sudah membahas mufrad kalian akan paham betul ini. Dan dalalatan maksudah, dilalahnya memang dimaksud. Dilalahnya memang dimaksud. Artinya ketika saya mensifati dia dengan Abdullah, saya memang bertujuan ingin mensifati dia sebagai hamba yang disifati dengan penghambaan kepada zat yang wajib wujud. Mufrad di baiknya apa? Aksu matalah, kebalikan dari murakkab. Kalau murakkab ngadalah juz'u ala juz'i ma'nahu, berarti mufrad kebalikannya lafzun ini cuman tambahin la saja, cukup ditambahkan la, tapi ini nanti maknanya panjang sekali. Yang mau kelihatan di kamera hapusin dulu. Mana Pak? Ya. Bentar, ngaso dulu. Ini juga berlaku juga ya, buat lapor juga ya. Kenapa? Buat lapor yang ada di kita gitu ya. Nah itu nanti saya bahas itu. Gimana kalau Abdullah jadi nama orang? Lakob nama bukan? Nama. Ya, lakob itu alam, nama. Coba tulisin lagi definisi mufrad yang tadi, masih ingat nggak? Paling atas ya, di atas ya. Aksu mata. Hah? Aksu mata. Yang tadi yang udah panjang itu. Paling atas lagi atas. Kenapa senyum-senyum melihat Mang Fauzi maju? Kacamata lah. Lafzun mawdu'un mustamalun la yadullu juz'uhu ala ma'nan. Huwa ke bawah aja, juz'ul ma'na.
Kurang ini dalalatan maksudah. Pertama, la yadullu juz'uhu ala makna. Kalimat la yadullu juz'uhu ala makna, dia mencakup dua hal. Satu, ma la juz'a lahu. Ya kan? Kalau la yadullu juz'uhu ala makna, mencakup sesuatu yang tidak punya bagian. Sesuatu yang tidak punya bagian otomatis la yadullu juz'uhu ala makna. Kenapa? Karena dia tidak punya bagian. Benar ya? Benar nggak? Contoh lafaz yang tidak punya bagian. Hamzah istifham. A. Punya bagian nggak dia? Nggak punya bagian. Nggak punya bagian berarti la yadullu juz'uhu ala makna. Maka hamzah istifham jangan dipikirkan hamzah istifhamnya, a-nya ya. Maka hamzah istifham itu mufrad. Ini tulisannya nggak beda jauh ya dari tulisan saya. Ingat ya, kalau dia tidak punya bagian otomatis la yadullu juz'uhu ala makna. Contohnya hamzah istifham. Hamzah istifham tidak punya bagian, berarti dia termasuk dalam mufrad. Jelas ya? Kedua, malahu juz'un wala yadullu. Dia punya bagian tapi tidak menunjukkan makna. Dia punya bagian tapi bagiannya tidak menunjukkan makna. Masuk nggak dalam kalimat la yadullu juz'uhu ala makna? Masuk kan? Contohnya apa? Zaid punya bagian nggak dia? Punya. Zaid, ya, dal. Bagian bukan itu? Bukan. Tapi apakah Zaid punya makna? Punya makna nggak? Enggak. Ya. Apa ya punya makna? Dal. Apa dal punya makna? Enggak. Nah, maka lafaz Zaid juga masuk dalam definisi mufrad. Jelas ya? Yang ketiga itu yang ma la yadullu juz'uhu ala makna. Tapi huwa juz. Tapi ma la yadullu juz'uhu ala makna huwa juz'ul makna al mawdu' lahu lafzu dilalatan maksudah, mencakup juga lafaz yang dia punya juz, punya bagian, dan bagiannya adalah ala makna, tapi maknanya bukan bagian makna al mawdu' lahu al lafzu. Lafaz punya bagian dan bagian yang menunjukkan makna, tapi makna yang ditunjukkannya bukan bagian dari makna asli lafaz. Contoh, Abdullah kalau dia jadi nama orang. Abdullah kalau jadi nama orang. Kita perhatikan di sini. Apa makna lafaz Abdullah ketika jadi nama orang? Kalau saya bilang Abdullah, posisinya nama orang, apa yang tergambar di kepala? Hayawan natik yang dinamai Abdullah. Ya.
Mana asli lafadznya apa? Lafadz Abdullah ketika jadi nama orang. Hayawan natik yusamma bi Abdillah, hayawan natik yang dikasih nama Abdullah. Sebetulnya bukan ini saja maknanya, panjang. Hayawan natik yang diberi nama Abdullah yang punya karakteristik khusus yang membedakan dengan Abdullah yang lain. Iya, sebetulnya begitu. Nanti kalian paham kenapa saya detailkan begitu. Nah, kita lihat dia punya juz'un enggak? Punya. Kita lihat. Juznya apa saja? 1. Abdun. 2. Apa mana Abdun? Mana Abdun apa? Iya, yang tadi. Apa mana Allah? Nah, kita lihat lafaz Abdullah itu lahu juz'un, punya juz. Juznya ya dulu ala maknan. Ini ya dulu ala maknan, ini ya dulu ala maknan. Tapi makna yang ditunjukkan juznya bukan bagian dari al-mawdu' lahul lafzu. Bukan bagian dari makna hakikat Abdullah ketika jadi nama orang. Kenapa? Karena makna Abdullah kalau dia jadi nama orang, maknanya adalah hayawan natik yang dinamai Abdullah. Jelas ya? Berarti lafaz Abdullah dia punya juz'un. Juz'unnya dulu ala makna, ya, bagian yang menunjukkan makna, tapi kebetulan makna yang ditunjukkan oleh bagiannya itu bukan merupakan bagian makna lafaznya ketika dia jadi nama orang. Beda kalau dia jadi sifat orang. Karena kalau jadi sifat orang maknanya adalah adzatul mutasifatu bil ubudiyah lidzatil wajibil wujud ketika itu. Tapi kalau sudah jadi nama orang, berubah namanya jadi hayawan natik yang disebut dengan yang dinamai Abdullah. Maka Abdullah kalau dia jadi nama orang masuk dalam kategori mufrad. Jelas nggak? Jelas. Yang terakhir, nah jadi begitu ya. Kalau kalian membaca definisi, membaca kitab preteli, sepretel-pretelnya. Mufrad yang terakhir, lafaz yang punya juz dan juznya menunjukkan makna dan maknanya itu merupakan bagian makna yang mawdu' lahul lafzu, tapi menunjukkannya itu bukan maksudah, tapi dilalahnya laisat maksudah. Contoh. Kalau ada orang namanya hayawanun natik. Kalau ada orang namanya hayawanun natik. Kita preteli di sini. Hayawanun natik. Pertama, hayawan itu artinya apa? Makhluk hidup, atau bahasa mantiknya, bahasa Arabnya itu
kayak belajar IPA. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah jismun, suatu tubuh, namin, yang dia tumbuh, hassas, yang dia bisa merasa, mutaharrik bil iradah, yang dia bisa bergerak dengan keinginan sendiri. Itu makhluk hidup. Natik, apa itu natik? Natik itu al-mutafakkir bil quwwah, yang bisa berpikir, tapi berpikirnya itu bil quwwah, memang dari potensinya sudah punya pikiran. Hayawan natik. Bermain ucing-ucingan mana? Kasihan ya dia pergi. Ulang lagi ya. Hayawan natik. Hayawan natik. Ketika dia jadi nama orang. Lafaz hayawan natik ketika dia jadi nama orang. Ketika itu maknanya apa? Maknanya adalah jismun namin hasad mutaharrik bil iradah al-mutafakkir bil quwwah al-musamma bi hayawanin natik. Ya kan? Hayawan natik jadi nama orang. Maka artinya hayawan natik alladzi yusamma bi hayawanin natik, kan gitu. Benar nggak? Cuman kalau kita ingin panjangan, hayawan natik itu apa? Ini jismun namin hasad mutaharrik bil iradah. Kemudian natik itu al-mutafakkir bil quwwah. Ini harusnya pakai alif lam ya. Al-jismu an-nami al-hassas, karena di sini pakai alif lam. Terserah. Kalau mau pakai alif lam semuanya pakai, kalau enggak ya enggak usah. Gitu ya. Saya ulang lagi. Kalau hayawanun natik jadi nama orang, maka artinya maknanya yang kalau saya bilang ada orang nih di antara kita namanya hayawan natik, kemudian saya bilang ke orang lain, "Tuh si hayawanun natik." Apa yang ada di pikiran dia? Hayawanun natik, yang makhluk hidup yang berpikir, yang dikasih nama hayawanun natik. Makhluk hidup yang berpikir, yang namanya hayawanun natik. Nanti anaknya kasih nama hayawanun natik ya. Keren. Kita lihat, dia punya juz nggak? Iya. Punya. Kita lihat juznya. Hayawan. Pertama, hayawan. Yang kedua, natik. Apa makna hayawan? Al-jismun nami al-hassas al-mutaharrik bil iradah nah, udah selesai. Apa itu natik? Al-mutafakkir bil quwwah. Kalau diperhatikan juz ya, juz lafaz ini merupakan juz daripada makna aslinya, benar nggak? Kemudian juz lafaz ini merupakan juz daripada makna aslinya, benar nggak? Tapi apakah ketika ada orang yang namanya hayawan natik kemudian saya panggil, "Hei hayawan natik," apakah ketika itu saya ingin menunjukkan bahwa hayawan di situ adalah makhluk hidup yang berpikir dan natik di situ adalah makhluk hidup yang berpikir? Apa ingin begitu? Enggak. Maka dilalahnya laisat maksudah. Memang maknanya bagian makna aslinya, tapi dilalahnya laisat maksudah. Kenapa? Karena ketika itu saya menginginkan keseluruhan dari hayawan natik sebagai orang tertentu. Ya. Jadi dilalahnya laisat maksudah. Maka hayawan natik kalau jadi nama orang, dia juga termasuk daripada mufrad. Kalau ini semua tidak terkumpul, maka jadi murakkab. Artinya kalau misalkan ada lafaz yang punya juznya menunjukkan makna yang merupakan bagian dari mana aslinya dan dilalahnya maksudah, ketika itu dia murakkab. Seperti Abdullah kalau jadi sifat orang disebut wahai hamba Allah. Nah, ada poin penting ya. Poin pentingnya apa? Mufrad dengan murakkab itu sifat dari lafaz.
Mufrad dengan murakkab itu sifat dari lafaz. Jadi yang bisa disebut apakah dia mufrad atau murakkab itu lafaz, bukan makna. Bukan makna. Karena yang mufrad itu lafaznya, bukan maknanya. Jelas ya? Nanti ini ada hubungannya dengan pembahasan setelahnya. Udah ampun-ampunan belum? Ini penting sekali pemahaman ini ya. Nanti kalau ngaji usul fikih, ngaji warokot saja. Ngaji warokot ini kepake. Nanti di kitab warokot, makna usulil fiqh al-aslu ma bunya alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Nanti datang lagi definisi usul fikih. Wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmali wa kaifiyatul istidlali biha. Jadi definisi usul fikih ada secara idhofi, ada secara laqabi. Definisi usul fikih secara idhofi itu murakkab, tapi secara laqabi itu mufrad. Gimana bisa tahu itu murakkab atau mufrad? Kesini. Itu ya, ilmu tuh berhubungan, ilmu satu sama lain berhubungan intim, jadi hubungannya intim sekali, berkaitan. Intinya kan enggak juga, enggak harus. Yang penting diucapkan dan sambil menginginkan makna. Kalau saya ngomong jaa zaidun, ketika itu lafaz jaa zaidun mustakmal. Kenapa? Karena ketika itu dia diucapkan sambil menginginkan makna. Yang penting diucapkan sambil menginginkan makna, maka mustakmal. Enggak, bukan gitu ya. Ketika saya ngomong penghapus, maka ketika itu saya tidak ngomong pulpen. Maka ketika saya ngomong penghapus, ketika itu lafaz pulpen ghair mustakmal. Kenapa? Karena ketika itu tidak sedang saya ucapkan. Karena yang saya ucapkan itu lafaz penghapus. Semua lafaz yang sedang tidak diucapkan itu ghair mustakmal, karena sedang tidak diucapkan. Itu aja, gampang sebetulnya. Semua lafaz yang sedang tidak diucapkan, maka dia tidak mustakmal. Jadi bisa dipakai berwudu. Yang dimaksud juz itu juz apapun ya. Juz apapun. Selama ada juznya yang menunjukkan makna dan terpenuhi syarat-syaratnya, maka ya dilihat bisa mufrad bisa murakkab. Intinya yang dimaksud juz di situ juz apa saja, mau juznya digabung satu sama lain ataupun satu persatu, maka masuk juz. Secara umum berarti ya, tidak berdasarkan rujukan huruf seperti istifham, itu kan berarti huruf. Nah, namun dia memiliki makna istifham, berarti itu namanya juz. Yang mana itu? Yang apa? Yang istifham. Yang
hamzah istifham, jangan yang jadi contoh itu bukan lafaz hamzatul istifham, tapi yang jadi contoh itu a-nya. Nah, a-nya doang. Apakah a itu punya juz? Enggak punya. Kan? Jadi yang dimaksud juz di situ apa saja yang menjadi bagian dari lafaz itu gitu loh. Abdun bagian Abdullah bukan? Bagian. Dilalah laisat maksudah itu dilalahnya tidak dimaksud. Misalkan kalau ada orang namanya hayawanun natik, ada orang namanya hayawanun natik. Emang benar hayawan di situ maknanya apa? Makhluk hidup. Dan benar yang saya panggil itu makhluk hidup kan? Tapi ketika saya manggil dia, "Woi hayawan natik," apakah ketika itu saya ingin mengungkapkan makna bahwa orang ini makhluk hidup? Enggak kan? Tapi saya hanya manggil aja keseluruhan dari namanya hayawan natik. Tenang, istirahat dulu, nanti saya jelasin lagi. Dilalah lafziyah tabi'iyah sama akliyah itu dibahas nggak? Tobiyah sama Akliyah. itu bukan pembahasan mantik itu. Bukan pembahasan mantik. Kemungkinan pembahasan lughawiyin. Ulama bahasa. Diulang lagi pakai bahasa Indonesia ya. Ada orang namanya makhluk hidup yang berpikir. Ada orang dikasih nama makhluk hidup yang berpikir. Punya juz enggak? Punya, makhluk hidup yang berpikir. Kalau makhluk hidup yang berpikir jadi nama orang, maknanya apa? Maknanya makhluk hidup yang berpikir yang namanya makhluk hidup yang berpikir. Benar kan? Tapi kalau saya manggil dia, makhluk hidup yang berpikir, sini. Apakah ketika itu saya ingin menunjukkan bahwa si ini nih makhluk hidup yang berpikir? Enggak. Tapi yang saya maksud adalah keseluruhan nama dia sebagai satu kesatuan. Bukan perbagian-bagiannya ingin saya tunjukkan mananya, bukan. Itu maksud dilalatuhu laisat maksudah. Diriwayatnya nggak ada yang nanya. Ngerti semuanya? Udah, tutup. Udah, masih mau lanjut ini. Terus Kalau masih mau lanjut, ini pembagiannya belum selesai. Mufrad terbagi dua. Kulli juz'i. Kulli terbagi dua. Dzati arodi. Dzati terbagi tiga. Jinsun nawon faslun.
Arodi terbagi dua. Arod am dengan khosoh. Tapi sama Abu Yamuh tadi ditambahkan. Itu kan tadi yang terakhir, pembagian terakhir. Zati terbagi dua, jinsun nau'un faslun. Khosoh terbagi dua, arod am dengan khosoh. Itu yang disebut dengan kulliyat khamsah. Jinsun nau'un faslun arod am dengan khosoh. Katanya ditambahin nama abahmu itu jadi 7. Jadi bait di sulam ditambahin nama Abu Yamuh tadi. Nggak paham saya itu. Jadi abuya kita tuh jangan diremehkan ya. Itu gudangnya ilmu. Kan Abuya Dimyati ya terkenalnya menguasai 12 fan. Termasuk mantik. Abu Yamuh tadi itu yang saya tahu sudah ngajar mantik dari umur 15 tahun. Nanti kalian bakal kaget kalau tahu hakikat sulam itu. Tapi di penutup aja, jangan sekarang tahu. Jangan dilihat dulu, awas dilihat dulu. Nanti nggak kaget. Itu kuliat khamsah yang jadi pembahasan inti mantik. Nanti kuliat khamsah itu yang dipakai bikin definisi. Ya, kuliat khamsah kemudian qaul syarih kan, ta'rif. Nah, kuliat khamsah itu komponen untuk menyusun ta'rif. Nanti kalau baca-baca kitab pasti ketemu jinsun fit ta'rif. Naw'un amal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Itu kuliat khamsah itu. Fathul Qorib ya. Ya udahan dulu ya. Hah? Udahan. Udahan jangan. Udah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma siapa itu 5.000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus.